lagi di Salpot Saliwa Podcast. Nah, sebelum Salpot kita mulai, izinkan aku dan partner aku buat memperkenalkan diri ya. Aku Naila Safira Hirunisa sebagai host. Aku Ardi Nurdiansyah sebagai host. Dan bintang tamu kita kali ini, aku Sekar Lestari sebagai bintang tamu. Kak Sekar, aku pengen nanya, kakak nih di sekolah aktif di bidang apa ya? Aku lebih ke bidang pencaksilat. Bidang pencaksilat. Selain itu ada ikut ekskul lain nggak kak? Ada, contohnya atletik. Oh, atletik ya, yang biasa olahraga itu nggak sih? Iya. Aku pengen nanya kalau hobi kakak apa? Aku hobinya nonton anime. Oh, anime. Berarti kakak suka anime apa? Kan anime banyak nih. Kakak sukanya yang paling kakak suka deh apa? Kimetsu no Yaiba. Oh, yang pakai pedang itu ya? Iya. Iya sih, emang itu seru banget, sumpah seru di. Lu nonton? Lu udah pernah nonton belum? Belum pernah sih. Ntar nonton deh. Terus daripada kebanyakan basa-basi, mending langsung ke pertanyaan aja nggak sih deh? Oke deh. Apa sih yang menjadi motivasi utama Kak Sekar untuk mencapai prestasi yang ada di dalam dan di luar sekolah? Motivasinya, lakuin dulu, menang kalah itu wajar. Jadi, yang gak wajar itu kalah sebelum bertanding. Berarti kakak pernah ngerasain down nggak pas kalau misalnya latihan udah padat banget, udah sampai udah apa ya, tenaganya bener-bener kekuras buat latihan yang padat itu, pernah ngedown nggak kalau misalnya nggak sesuai sama yang kakak inginkan? Pernah hampir berkali-kali. Oke, lanjut. Bagaimana cara Kak Sekar bisa mengatur waktu antara tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang? Mengaturnya secara teratur kayak sepulang sekolah, ekskul, paling pulangnya jam 3 atau jam 4-an. Habis pulang ekskul, nanti baru ngerjain tugas. Habis ngerjain tugas langsung latihan lagi. Kadang suka capek nggak sih, kayak aduh capek banget nih, padat semua, pada tabrakan. Pernah nggak sih kak ngerasa capek banget pengen keluar dari itu semua? Pernah, tapi kayak bikin motivasi lagi. Udah jalanin aja, nanti juga bakalan indah ke depannya. Enjoy aja ya, jadi Iya. jadi gitu guys. Kalau misalnya kalian ngerasa capek banget nih, aku banyak banget eskul, aku udah ikut ini situ, gak usah dipikirin guys, jadi kalian bawa enjoy aja. Oke, lanjut lagi. Apa strategi belajar yang paling efektif bagi Kakak Sekar? Misalnya, mengerjakan PR dengan cara mendengar musik. Kadang suka ditemenin sama kucing, kalau nggak sama kucing ya sama teman. Kucing emang mood banget sih, biar kayak kita stres nih belajar terus. Kalau ada kucing enak, bisa diunyel-unyel gak sih? Iya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana Kak Sekar mengatasi tantangan atau kesulitan dalam mengajar prestasi? Apalagi sebelum bertanding pasti membutuhkan latihan yang matang. Latihan lebih giat lagi, apalagi kalau udah mendekati hari H. Jadi mendekati hari H itu latihannya lebih diporsir. Jadi kalau latihannya bolos, pasti fisiknya bakalan turun drastis. Lanjut ya. Apa yang Kakak lakukan untuk tetap termotivasi dan fokus dalam mencapai tujuan akademik? Pokoknya jangan dengerin apa kata orang lain, tapi dengerin apa kata hati sendiri. Ya, jadi emang itu kalau misalnya kalian latihan emang apa ya, misalnya kalian suka sama sesuatu hal, kalian tuh udah fokus aja sama hal yang kalian suka, nggak usah kalian terpengaruh sama omongan orang, karena emang omongan orang tuh jahat banget, bisa pengaruhi pikiran kita, jadi kita juga nggak fokus. Apa saja sih jenis kegiatan ekstrakurikuler yang Kakak ikuti di sini dan bagaimana aturan mempengaruhi kinerja akademik Kakak? Atletik, karena awal-awal masuk atletik udah kepilih lomba sejakut. Jadi alhamdulillah hasilnya juara 1. Alhamdulillah banget ya, berarti tepuk tangan dong buat Kak Sekar. Keren banget Kak Sekar sih, kayak di usianya yang masih remaja bisa mencangkup banyak prestasi di bidang atletik. Kak Sekar juga ada kan di Paskib ya, sebagai tim pengibar bendera?
Ada. Iya kan, itu keren banget. Apalagi silat juga banyak banget prestasinya. Tepuk tangan lagi dong buat Kak Sekar. Keren banget sih. Kalian juga harus bisa termotivasi dari pengalaman Kak Sekar. Apa saran yang ingin kakak berikan kepada siswa lain yang ingin mencapai prestasi di sekolah? Tetap semangat, kejar prestasinya. Kunci keberhasilan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh guys, dengerin kunci keberhasilan itu percaya sama apa ya? Ibadahnya dikuatin lagi, terus doa setiap saat kayak pasti bisa gitu. Pasti kalian juga kayak jadi semangat gitu buat ngejar prestasi yang kalian inginkan. Latihan yang padat itu bisa mempengaruhi nilai kakak dalam akademik gak sih? Ngaruh. Cuman aku harus lebih giat lagi belajarnya. Jadi waktu latihannya agak dikurangin biar nilainya meningkat lagi. Tapi misalnya kayak Kak Sekar lupa nih sama ngejar nilai akademik, terus lebih fokusin ke latihan di silat itu. Kakak pernah kena omel gak sih sama orang tua atau guru gitu kayak udah latihannya nanti aja, kamu belajar dulu, pernah nggak Kak? Pernah, hampir berkali-kali digituin. Emang susah sih ya ngejar nilai akademik dan nilai prestasi. Jadi itu emang harus imbang gitu ya Kak? Iya, harus imbang. Walaupun kamu siswa berprestasi, ada kalanya kamu mendapatkan nilai rendah. Apa yang akan kamu lakukan? Membagi waktu untuk kapan waktu buat latihan dan kapan untuk memperbaiki nilainya. Bagi waktu, jadi tapi kakak pernah gak sih Kak bikin jadwal gitu? Kayak jadwal pribadi di catatan pribadi gitu, pernah nggak Kak? Pernah dibagi-bagi. Pernah ya, tapi boleh di-share nggak tipsnya gimana? Kayak gimana cara bagi waktu yang efektif gitu? Kayak misalnya kayak pagi harus bangun tidur, harus ngebantuin orang tua. Terus kalau siang-siangnya itu bisa olahraga atau enggak belajar. Sorenya itu diusahain ibadah kayak misalnya sholat atau ngaji. Malamnya belajar lagi, kalau nggak belajar latihan. Thank you Kak. Terus Bagaimana perasaan kamu menjadi siswa berprestasi? Senang, banyak dikenal sama orang. tapi ada kalanya nggak sih kakak kayak orang-orang mikirnya kayak enak banget dia, gampang banget apa ya mencapai prestasi yang diinginkan. Pernah nggak Kak kayak ngerasa sebenarnya tuh gue nggak segampang itu buat mencapai itu semua? Pernah nggak Kak kayak terus apa yang Kakak bilang ke diri sendiri? Pernah, kadang kayak wah kayaknya enak banget tuh dia juara 1 terus, juara 2, juara 3. Sebenarnya di balik keberhasilan itu ada usaha yang keras banget sampai keluar air mata, keluar Tenaga. tangannya Iya. darah semua lah. Keluar tenaga juga pastinya Iya. ya. Tapi orang cuma ngeliatnya kayak gitu doang gampang gitu. Jadi kadang suka sedih nggak sih Kak kalau misalnya orang remehin banget gitu, padahal kita di belakang tuh udah latihan mati-matian banget. Suka sedih karena mereka nggak ngeliat di balik layar kita latihan. Pernah down nggak kalau latihan keras untuk lomba ternyata hasilnya nggak sesuai? Pernah, hampir berkali-kali kayak kemarin tahun lalu 2022 pertandingan Piala Menpora itu biayanya lumayan naik ya. Iya, agak. Karena jauh juga di Ciracas, hasilnya nggak juara, nggak dapet apa-apa. Itu nyesek banget sih guys, kayak Banget itu bener-bener kayak udah ngeluarin banyak uang, terus udah ngeluarin tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai sama yang kakak mau. Itu bener-bener sedih banget sih. Oke, mungkin itu aja sih dari podcast kita. Itu semua pernah nggak Kak kayak terus apa yang kakak bilang ke diri sendiri? Pernah, kadang kayak wah kayaknya enak banget tuh dia juara 1 terus, juara 2, juara 3. Sebenarnya di balik keberhasilan itu ada usaha yang keras banget sampai keluar air mata, keluar Tenaga. tangannya Iya. darah semua lah. Keluar tenaga juga pastinya Iya. ya. Tapi orang cuma ngeliatnya kayak gitu doang gampang gitu. Jadi kadang suka sedih nggak sih Kak kalau misalnya orang remehin banget gitu, padahal kita di belakang tuh udah latihan mati-matian banget. Suka sedih karena mereka nggak ngeliat di balik layar kita latihan. Pernah down nggak
kalau latihan keras untuk lomba ternyata hasilnya nggak sesuai? Pernah hampir berkali-kali, kayak kemarin tahun lalu 2022 pertandingan Piala Menpora itu biayanya lumayan naik ya. Iya, agak. Karena jauh juga di Ciracas, hasilnya nggak juara, nggak dapet apa-apa. Itu nyesek banget sih guys, kayak Banget. itu bener-bener kayak udah ngeluarin banyak uang, terus udah ngeluarin tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai sama yang kakak mau. Itu bener-bener sedih banget sih. Oke, mungkin itu aja sih dari podcast. Nah, sebelum salpot kita ini selesai, tanyain dulu yuk ke Kak Sekar, apa pesan untuk teman-teman kita yang ada di Saliwa ini dan juga teman-teman kita yang ada di luar sekolah 152 ini, apa pesan kakak agar mereka tuh semangat lagi untuk mengejar prestasi mereka? Lebih giat lagi, kayak di ekskul. Misalnya kalian udah lomba, kasih tahu aja ke orang-orang sekolah, kayak misalnya teman atau guru atau wali kelasnya, buat ini aku juara, misalnya juara 1 atletik, aku mau biar mereka semua tahu kalau aku juara. Jadi harus semangat dan jangan lupa ibadah. Nah, jangan lupa ibadah tuh guys, buat yang ingin mengejar prestasi kalian. Nah, aku rasa salpot kita kali ini udah selesai ya bareng Kak Sekar. Terus juga kita jadi tahu pengalaman Kak Sekar untuk mengejar prestasinya tuh apa. Terus apa yang Kak Sekar lakuin buat pencaksilat, atletik, dan hobi-hobi kakak Sekar yang lain-lainnya. Segitu aja dari salpot kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Izinkan saya dan Ardi untuk menutup salpot kali ini. Ya, Dan juga mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ada di dalam. Halo semuanya, kembali lagi di Saliwa Podcast. ulang tuh kata gua. Barengan Ya, halonya. ulang Kurang asik sama kurang asik.